Sebenarnya Bu Megawati Soekarno Putri sudah ingin pensiun karena usia beliau sudah 77 tahun, sudah waktunya untuk kumpul bareng dengan keluarga, anak-anak, cucu, dan cicit. Tapi karena ada yang mau merebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jadi saya harus menjadi ketua umum lagi. Ini menarik, kita akan diskusikan di Bukan Partai Politik. Baik, teman-teman, kita akan diskusikan soal ini ya. Tapi sebelumnya, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, channelnya sekolah publik bagi kita untuk belajar, membangun argumentasi yang rasional dan bernalar, sekalipun dengan cara yang sangat ringan ya. Teman-teman ditunggu di website kita bukanpartaipolitik.com ya. Silakan teman-teman kalau mau menitipkan tulisan di sana atau pemikiran, semuanya terbuka untuk teman-teman sekalian. Nah, kita akan bicara tentang persoalan apa yang disampaikan oleh Bu Megawati Soekarno Putri terkait dengan keinginannya untuk kembali maju ya untuk jadi ketua umum karena alasan yang paling sederhana dan terbuka beliau sampaikan adalah ada orang ya, ada seseorang ya, bukan dua orang, tapi ada seseorang yang ingin merebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sehingga dia harus kembali menjadi ketua umum. Kan kita mulai bertanya, mengapa harus beliau? Kenapa bukan Mbak Puan sebagai anak ya pewaris dari katakanlah darah ya, Megawati Soekarno Putri? Ini yang kemudian menjadi suatu tanda tanya bagi kita sekarang. Nah, menurut saya secara pribadi ya sebenarnya nggak ada masalah ya. Ya partainya beliau juga yang ada di dalamnya mendirikan, dan selama ini beliau tahu tentang persoalan urusan-urusan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mau beliau menjadi ketua umum seumur hidup kan tidak ada yang larang ya. Ya kalau memang itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai memungkinkan, ya silakan saja ya. Tidak ada orang yang kemudian merecoki, ya bebas untuk urusan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi kalau urusannya mulai kemudian melancarkan tuduhan bahwa ada orang atau seseorang yang ingin merebut partainya, siapa gitu loh. Nah, apakah seseorang itu akan menjadi sebuah tuh alasan yang tidak ada ya policy yang lain atau kebijakan yang lain dalam rangka untuk kaderisasi dan sebagainya. Apakah kader-kader beliau, kader-kader PDIP itu tidak akan mampu untuk membendung ya tekanan seseorang ini atau sosok seseorang ini? Itu kan menjadi sebuah tanda tanya. Berarti sekolah yang selalu memiliki yang namanya sekolah kaderisasi itu ya belum berhasil untuk mengkader sosok-sosok yang tangguh yang bisa menghadapi berbagai macam tantangan baik internal maupun eksternal. Nah, bisa jadi memang ini agak sedikit trauma ya bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bukan hanya pada era masa peristiwa-peristiwa yang lalu, masa peristiwa kuda tuli dan sebagainya. Tetapi ini melihat mungkin belakangan ini kan kita lihat tentang mundurnya Airlangga Hartarto ini kan menjadi sebuah trauma tersendiri, di mana juga sosok seseorang ini juga dituduh lagi ya, cawe-cawe dan sebagainya, bahwa akan merebut partai pohon beringin ini yang dikatakanlah diguyonkan secara terbuka. Ya seorang tukang kayu dari Solo berhasil ya menumbangkan pohon itu ya. Dan dalam konten yang lain saya katakan ya, kalaupun ditumbangkan bukan dalam rangka untuk dilenyapkan, tetapi dijadikan ya furniture ya, atau katakanlah meja, kursi, ya lemari dan apa yang kemudian memiliki nilai jual yang sangat tinggi bagi Republik ini dengan ya menghadirkan istana baru dan seterusnya ya. Tapi bukan itulah, itu soal kelakar-kelakar kita. Tapi yang ingin kita mau bicarakan di sini adalah mengapa kemudian kalau hanya ingin menjadi ketua umum harus membangun argumentasi, alasannya adalah pada ada seseorang yang ingin merebut partainya. Partai Bu Mega, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya mungkin tidak menyorot, tidak usahlah kita jauh-jauh ya. Seseorang itu siapa? Hanya ada dua kemungkinan ya seseorang itu. Yang pertama adalah jelas Jokowi, yang kedua adalah Mbak Puan ya, Maharani. Yang tentu kalau kita lihat terah Soekarno itu pasti hanya jatuh kepada yang paling mungkin itu adalah Mbak Puan.
Nah, pertanyaannya, apakah kapasitas Mbak Puan itu tidak cukup untuk mempertahankan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari niat-niat seseorang yang ingin merebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Nah, ini ini menjadi sebuah pertanyaan, berarti memang kapasitas Mbak Puan itu tidak mencukupi ya. Jadi Bu Mega belum berhasil mengkader seorang putrinya sendiri menjadi seorang sosok pemimpin yang disegani oleh para elit-elitnya dan konstituennya. Ini kan menjadi sebuah soal yang perlu direnungkan secara mendalam oleh Bu Megawati, Mbak Puan, dan kader-kader elit yang lain. Nggak usahlah kita bicara soal elit-elit yang lain. Maaf teman-teman. Nah, kemudian kita mau bicara tentang Pak Jokowi sendiri. Ya, bahwa selama ini Pak Jokowi dituduh untuk misalkan kalau kita keluar dari persoalan PDIP dulu, persoalan Golkar terlebih dahulu, bahwa tuduhannya adalah Pak Jokowi cawe-cawe kembali intervensi dan mengacaukan, mengobok-ngobok ya. Bayangkan ini partai yang established, yang luar biasa sejak Republik ini berdiri, kok bisa kemudian dianggap mudah diacak-acak oleh yang namanya Jokowi yang hanya eksis di 10 tahun ya. Apakah serapuh itu Partai Demokrasi ini partai golongan karya? Saya kira jauh dari itu. Tapi kalaupun Pak Jokowi ataupun Gibran itu hadir ya, nah ini menarik. Menjadi ketua umum, menurut saya ya politik ya seperti itu. Politik bisa mengakomodir segala sesuatu yang agak sulit untuk dinalar, tetapi itulah politik ya. Nah, kalau tidak ada intrik, kalau tidak ada kontestasi di dalamnya, saya kira itu jadi sesuatu hal ya. Etikanya bagaimana ya? Tentu kalau bicara tentang etika, ya ada etika politik, ada moral politiknya tersendiri. Ini yang perlu harus dipahami oleh semua orang. Saya ingin mensejajarkan saja Bu Megawati dan Pak Jokowi. Mari kita lihat, kalau misalkan ketakutan, kekhawatiran Bu Megawati itu, sosok seseorang itu adalah Pak Jokowi, ya tentu juga bisa dimaklumi karena memang besarnya pengaruh atau dampak dari eksistensi Pak Jokowi sebagai seorang penguasa, sebagai seorang presiden, ya sebagai seorang kendali kekuasaan. Ini yang menjadi sesuatu hal yang tidak bisa ditandingi oleh Bu Megawati sepanjang sejarah ya. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan jelas sekali. Dia juga punya kekhawatiran tersendiri. Bagaimana kebijakan-kebijakannya betul-betul dipatahkan dengan gampang tanpa menimbang segala aspek ya. Yang pernah tentu dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan menggagalkan U20 Piala Dunia. Dan inilah yang kemudian dirasa-rasa oleh Pak Jokowi bahwa IKN terancam, IKN sedang berada dalam kondisi bahaya, sehingga pada akhirnya Pak Jokowi mengatakan ya, segala reputasi politik saya akan saya pertaruhkan ya untuk ya pastinya salah satunya adalah menjaga jangan sampai IKN itu kemudian menjadi proyek mangkrak sehingga itu menjadi aib yang tidak bisa dihapus ya dalam sejarah. Jauh lebih baik disangka berbuat sesuatu yang tidak baik tetapi sesungguhnya melakukan sesuatu yang baik ya oleh rakyat, oleh pemilik kedaulatan tertinggi. Jadi di sini kalaupun Pak Jokowi nanti menjadi ketum dari Golkar, ya itulah hal yang harus dilakukan untuk mengamankan ya IKN dan yang lain-lain, bukan partai politik.